Shalom, selamat datang di KTKC Katolik. Kami dari mahasiswi Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak. Kami berasal dari kelas 1B semester 1 kelompok 6. Di sini kami akan membuat video untuk lebih memahami siapa itu Maria, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Agama Katolik dengan dosen pengampu yaitu Frater Ben Erwin, Sarjana Pendidikan, Sarjana Filsafat, Projo. Halo, perkenalkan nama saya Mauri Rosari. Saya Nova Susanti. Saya Raimunda Anita Nage. Saya Serena Misimuni. Saya Sinta Biavaso. Saya Regina Dolinsia. Selamat menyaksikan. Siapa Bunda Maria? Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, siapa sebenarnya Bunda Maria secara khusus yang dikatakan kitab suci? Sebenarnya kita tidak memiliki banyak informasi tentang Bunda Maria. Injil hanya berkata bahwa dia adalah seorang perawan muda dari sebuah desa sederhana yang bernama Nazaret di Galilea, yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Raja Daud. Dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Pada dasarnya, Maria adalah gadis belia yang sebenarnya bukan siapa-siapa, dari sebuah desa yang juga tidak terkenal. Namun di sini karya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Yesus tidak memilih lahir dari keluarga imam, seperti keluarga Zakaria dan Elisabet atau raja yang berkuasa pada saat itu, seperti Kaisar atau Herodes. Tetapi memilih seorang wanita yang sangat sederhana, yang bagi dunia tidak berarti apa-apa. Bagi Allah, setiap dari kita adalah berharga, bukan dari kekayaan, bukan dari status hidup, tapi karena kita diciptakan olehnya dan Tuhan mengasihi kita. Yang menarik dari Injil Lukas adalah Maria bukan satu-satunya orang yang menerima kabar dari malaikat agung Gabriel. Yang pertama menerima kabar sebenarnya adalah Zakaria di bait Allah, bahwa dia dan istrinya akan mengandung dalam usia tua mereka. Ini adalah kisah kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Sementara itu, malaikat agung yang sama malaikat Gabriel menampakkan diri juga kepada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Namun ada perbedaan yang cukup besar dari apa yang dialami Zakaria dan dialami oleh Bunda Maria. Keduanya tidak mengerti kenapa hal ini terjadi pada diri mereka. Namun reaksi dari malaikat Gabriel berbeda. Zakaria dia hukum dengan kebisuan, sedangkan Maria sang malaikat dengan sabar menerangkan apa yang akan terjadi kepada Bunda Maria. Kenapa responnya berbeda? Yang terjadi pada Zakaria sebenarnya bukan hal yang baru. Kitab suci sebagai contoh dari perjanjian lama sudah ada beberapa kisah di mana Allah memberikan keturunan kepada pasangan yang mandul, yang sudah berusia lanjut, seperti kepada Sarah istri Abraham, Hana ibu dari Samuel, dan juga orang tua dari Samson. Zakaria seorang imam agung yang dihormati, seharusnya tidak asing lagi dengan cerita dari kisah tertulis dari perjanjian lama ini. Dia dan istrinya Elisabet telah bertahun-tahun berdoa untuk mendapatkan keturunan. Tetapi saat karya Tuhan terjadi pada mereka, terjadi pada Zakaria, dia masih meragukan kekuatan Tuhan. Tidak heran jika malaikat Gabriel menghukumnya sebagai peringatan dengan kebisuan.
Ini berbeda dengan Maria yang tidak pernah sebelumnya mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Tidak salah lagi jika Gabriel memberikan penjelasan yang lebih rinci apa yang akan terjadi kepada Maria. Katanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Allah. Maria tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi pada dirinya, dan dia juga tahu bahwa dengan mengandung seorang bayi yang bukan anak dari Yusuf, suaminya, dia bisa saja dituduh telah berzina. Ini tentunya akan menjadi aib bagi Maria dan keluarganya, dan bagi yang berzina pada masa itu sesuai dengan hukum Taurat akan dapat hukum rajam sampai mati. Konsekuensi yang mengerikan yang mungkin akan diterima oleh Maria jika hal ini yang akan dikabarkan oleh malaikat Gabriel sungguh terjadi pada. Namun walaupun Maria tidak begitu mengerti apa yang terjadi dan juga sadar bahwa mengerikan telah menantikan, Maria memberikan jawaban yang tidak terduga. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita sudah sering mendengar jawaban Maria, tetapi ketika kita lebih jeli dan melihat jawaban Maria dalam konteks yang ada, kita melihat betapa luar biasa respon dari Bunda Maria ini. Pertama, Maria memberikan respon dan perkataan ini menjadi kalimat penutup. Dari perjumpaan dengan malaikat Gabriel, biasanya dalam perjumpaan dengan malaikat-malaikat di Perjanjian Lama, maupun yang terjadi pada Zakaria yang selalu mengakhiri kata terakhir adalah sang malaikat, tetapi Maria berbeda. Dialah yang menutup rangkaian perwahyu dengan kesediaannya. Kedua, dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Julukan hamba Allah ini adalah suatu yang sangat khas dalam kitab suci. Dalam Perjanjian Lama, tokoh-tokoh besar bangsa Israel disebut sebagai hamba Allah seperti Musa, Yosua, Daud. Seperti tokoh-tokoh ini mengemban misi besar dalam hidup mereka bagi bangsa Israel dan menjalankan tugas mereka sampai akhir. Maria juga mengemban misi besar bagi bangsa Israel dan bagi kita semua, dia akan memberikan dirinya sampai akhir. Kemudian, ketiga, perkataan Maria terjadilah padaku jika kita melihat dalam bahasa Yunani. Yang digunakan adalah gunome yang mengidentifikasikan sebuah harapan atau keinginan dari jawaban Bunda Maria, tidak berdasarkan paksaan atau sekedar pasrah. Dengan keadaan yang ada, tetapi karena ingin dan semangatnya untuk berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Inilah teladan Maria, teladan imannya kepada Tuhan, yang melakukan hal menakjubkan di dalam hidupnya. Walaupun Maria tidak mengerti
tidak paham apa yang terjadi, walaupun Maria sadar bahaya yang akan dihadapinya, tetapi ia tetap tidak getar dan bahkan dengan sekuat tenaga mencoba mewujudkan rencana Tuhan di dalam dirinya. Ada kalanya kita menghadapi situasi yang sama dengan Bunda Maria. Kita merasa dalam situasi yang sulit karena menjadi murid Yesus, atau kita tidak memahami apa yang terjadi dalam diri kita saat menjalani kehendak-Nya. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk meneladani Bunda Maria untuk memiliki iman yang membara, iman yang memampukan kita melaksanakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ada berbagai pandangan dan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai apakah gereja menyembah Maria. Pertanyaan ini tentu harus kita kritisi terlebih dahulu. Apakah gereja menyembah Maria? Sebenarnya ada dua kata yang perlu kita bedakan. Yang pertama, kata latria yang berarti penyembahan atau menyembah. Penyembahan ini hanya ditujukan kepada Allah semata. Sedangkan kata yang kedua adalah dulia, berarti penghormatan. Penghormatan hanya kita berikan kepada santo dan santa atau orang kudus, dan berkaitan dengan Bunda Maria inilah kita harus menempatkannya pada dulia, yakni secara penghormatan kita menghormati Maria, tetapi Gereja Katolik menempatkan Maria secara khusus, secara istimewa dalam penghormatannya. Mengapa? Secara istimewa, ada beberapa alasan mengapa gereja memberikan penghormatan secara khusus kepada Maria. Alasan yang pertama, karena Allah telah lebih dahulu menghormati Maria sebagai ibu putranya Yesus Kristus. Yang kedua, Maria ikut bekerja sama dengan Allah secara sempurna. Kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah memaksakan Maria untuk menerima kabar sukacita, tetapi Maria dengan kebebasan hatinya mengatakan iya terhadap kabar sukacita yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Kesetiaan yang secara sempurna itu tampak bukan hanya dalam melahirkan, membesarkan Yesus, tetapi juga mengiringi Yesus Kristus, menemani Yesus Kristus sampai Yesus disalibkan. Yang ketiga, gereja meneladani Yesus yang juga menghormati Bunda Maria. Yang keempat, gereja menghormati pesan Yesus yang menjadikan Maria sebagai ibu umat beriman. Yesus mengatakan sesuatu kepada Yohanes, muridnya yang dikasihinya, supaya menerima Maria sebagai ibunya. Dari saudariku yang terkasih, sehubungan dengan penghormatan Bunda Maria itu, kita diajak untuk melakukan devosi kepada Bunda Maria.